Ya, jadi kelompok kami mendapat poin aku mengalami kekerasan seksual. Jika pendapat kami tentang kita melihat orang yang mengalami kekerasan seksual, pasti kita turut sedih, turut prihatin, kita bersimpati. Dan jika dari sudut pandang akunya yang mengalami kekerasan seksual, pasti sedih juga ada, malu, khawatir, lalu merasa rendah diri. Nah, untuk dari sudut pandang Tuhan, ya kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Jika yang tadinya kita itu merasa rendah diri, tidak berarti kita harus yakin bahwa kita itu tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menyertai kita. Jika kita ambil ayat terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan juga Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi, jika aku yang mengalami kekerasan seksual, maka Tuhan beri aku kekuatan untuk melapor, memberikan keberanian untuk melapor, sehingga si pelaku dapat dihukum sesuai undang-undang yang sudah ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Thank you. Ada tanggapan teman-teman? Ada tanggapan? Atau semua terpesona? Silakan, ada tanggapan? Enggak. Oke, semuanya minta tolong memperhatikan ya, dan please kalau misalnya ada tanggapan teman-teman bisa menanggapi. Jadi kelompok kami dapat yang aku pacaran dan sudah pernah kami bahkan saat pacaran. Jadi di sini teman-teman sudah pada tahu kadling itu apa? Nah, jadi kadling itu diperlukan dengan keistimewaan seperti yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau bahkan kayak ibu dan anak atau sahabat cewek-cewek, maksudnya temen gitu loh, kayak misal minat di rumah bareng gitu loh. Ya itu. Nah, kadling itu seperti itu. Nah, kenapa kita tentang aku pacaran? Jadi aku pacaran dalam masa remaja ini kan masa menyukai lawan jenis. Terus susah menahan nafsu. Nah, jadi kalau pacaran itu kataku itu kayak susah buat nahan gitu loh. Jadinya remaja kan kayak suka sama ini. Nah, kalau misalnya nggak didampingin ortu, terus nanti bisa terjerumus ke kadling bahkan sakit hati. Nah, tapi sebelum itu kita juga perlu tahu penyebab pacaran itu kenapa. Jadi pacaran yang berlebihan itu karena pengaruh, bisa karena orang tua nggak dekat sama orang tua mungkin, terus jadinya kurang kasih sayang, jadi minta perhatian lebih ke orang lain. Terus selanjutnya teman saya. Oke, selanjutnya ini hubungan dengan Tuhan. Menurut 2 Timotius 2 ayat 12, yaitu sebab itu janganlah seorang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan jangan bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan setia. Ini tuh kayak diartikan bahwa pacaran itu sebenarnya boleh, cuman dalam pemikiran yang sudah matang. Jadi misalnya si antara pasangan ini bisa dua-duanya atau salah satunya itu sudah bisa berpikiran yang dewasa gitu. Kemudian kalau menurut kami, orang yang bisa dengan suaminya itu pasti bakalan kayak
menjaga dirinya sendiri karena mereka tahu bahwa dirinya sendiri itu baik Allah. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang dekat sama Tuhan itu tidak terjerumus akan hal-hal yang seperti itu. Jadi Oke, terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, teman-teman silakan ada tanggapan? 1, 2. Masa dari sini terus, dari sana nggak ada yang menanggapi? Ada tanggapan? Tapi ternyata kan Mbak kita ini agak nyambung, jadi mungkin saya bakalan tanya duluan dan nanti disambung sama Mbak Tabita. Yang pertama saya mau tanya, kira-kira menurut kelompok kalian, bagaimana dengan orang-orang pertama kayak orang-orang Barat yang dari usia sekian itu udah ya udah kamu boleh tinggal sama pacarmu, ya terserah kalian mau melakukan apa. Pokok pada masa ini mereka sudah tidak sama orang tuanya lagi, terus sama pacarnya untuk tinggal dalam satu rumah. Terus Mbak Tabita juga. nah, kan mereka cuma satu rumah terus kayak mereka tiba-tiba melakukan FWB itu ya apa? Apa nih kalian? Kan FWB itu apa? Ya Oke, yang pertama pertanyaan dari Laras. Kalau di daerah barat sana, mereka itu kayak udah ya dilegalkan sama negaranya buat kayak tinggal bareng satu rumah. Jadi, tapi dengan usia yang sudah cukup matang. Terus kalau FWB Gimana kalau FBB? Oke. sama kan apa yang tadi itu beda sama kayak negara kita. Kalau negara kita melakukan hubungan seperti itu kan masih terkait sama hukum sama sosialnya di negara kita, jadi ada undang-undang dasarnya sendiri. Tapi kalau di sana kan beda lagi, jadi di sana udah dilegalkan, mau kayak gini ya sudah dibebaskan gitu. Kalau yang satunya Oke, ada yang ingin membantu gimana dengan FBB? Friend with benefit. Karena kita sesama pasangan itu kita saling melengkapi dan memang seharusnya sampai berkorban. Oke, baik, saja. Baiklah, teruskan. Perempuan laki-laki. Jangan sedih. Nanti Tuhan mengasihimu, baper aja. Ayo, silakan. Ketulis yang kita yaitu bahkan itu sendiri ayat 14 yaitu berbunyi sama kamu merupakan pasangan yang tidak timbang. Oke, baik, terima kasih. Ada tanggapan, teman-teman? Semua setuju? Oke, 1. Ada lagi tanggapan? 2. Yuk, masuk dong gini. kan kemarin kita pas mulai siaran itu kan kita bahas tentang role play. Nah, misalnya nih kalian misalnya ada orang main role play. Nah, misalnya cewek nih yang ada orang lain tapi yang di dunia role play itu cewek juga. Terus kayak mereka mengatakan kita pacaran nih. Itu kayak gimana rasanya? Kalau di Indonesia sendiri kan emang dasarnya kan nggak boleh emang dibedakan. Cuma semisal ada kayak cewek dan cewek, tapi ceweknya satu tuh pacarannya tomboy jadi kayak laki-laki. Dan terus pada akhirnya mereka pacaran, padahal kan jelas itu LGBTQ. Tapi yang satu ceweknya itu pacar feminin, satunya itu tomboy. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Sudah. Kalau dari segi yang kata Mbak Tabita role play, kan
itu kan remaja transgender kayak PG gitu kan bahasanya. Kalau misalnya udah ketahuan cewek ya seharusnya apa ya nggak boleh ya. Dan roleplay itu salah satunya bermain peran di dunia virtual itu kan dia bilangnya cowok, tapi sebenarnya dia itu cewek, ngerti nggak? Terus tanggapanmu gimana? Nah, bagi perjalanan kami ke depan para remaja Tuhan, ada hal-hal yang bersama-sama kami pelajari untuk pengetahuan, ada hal-hal yang kami pelajari untuk hidup. Dan 4 minggu ini kami mempelajari semuanya secara utuh. Mungkin tidak semuanya kami dapatkan, namun hari ini ketika kami menunjukkan bahwa kami mampu bersikap, kadang juga tidak selalu jelas, kadang dalam kegamangan, kebingungan, kami yakin bersama dengan proses hidup, apa yang kami dapatkan 4 minggu ini akan menjadi semakin matang dan semakin jelas. Mampukan kami untuk menjadi remaja-remaja Tuhan yang bertanggung jawab tubuh dan seksualitas kami, karena ini berkat Tuhan. Maka kiranya apa yang jadi berkat Tuhan ini pun akhirnya juga bisa memberkati yang lain. Jika ada hal yang mungkin menggoda kami untuk jatuh, tidak menjadikan ini berkat, ingatkan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan ingatkan supaya kami bisa hidup dengan baik terus-menerus. Kadang ada kesalahan, namun kami yakin Tuhan tetap memberkati bahkan di tengah kesalahan itu. Kami akan terus berupaya menjaga berkat Tuhan ini dan menjadikannya berkat. Sebagaimana kami yang Tuhan berkati dengan para pamong, kakak-kakak, ibu-ibu yang menemani kami dalam pertumbuhan kami. Terima kasih untuk kesungguhan, keseriusan, semangat dan cinta yang tidak habis-habis untuk para remaja ini. Kiranya Tuhan memampukan supaya semangat itu terus tumbuh. Tidak selalu buahnya dipetik hari ini, namun apa yang ditanam hari ini kami yakin akan berbuah baik pada waktu Tuhan yang baik. Dan kami juga bersyukur atas berkat yang telah disiapkan untuk bersama-sama kami nikmati dalam bentuk makanan. Kami percaya itu akan menguatkan tubuh kami dan memampukan kami juga untuk menjadi berkat setiap hari. Mereka yang telah mempersiapkan kiranya juga Tuhan berkati sehingga berkat terus-menerus melimpah, terus-menerus bertumbuh dan akhirnya terus-menerus mengalir dari tempat ini. Dan tempat ini menjadi suaka berkat di tengah dunia milik Tuhan ini. Kami percaya rencana Tuhan baik untuk setiap orang, maka mampukan kami untuk belajar menemukan rencana itu, dan mampukan di tengah perjalanan itu kami saling menemani supaya kami semakin merasakan Tuhan sang berkat sejati dalam sepanjang hidup kami. Amin. Kami orang yang ada di sini boleh dong kita berdiri di sini menghadap ke teman-teman remaja. Ya, nggak mau bilang sesuatu. Baik, ini jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa yang peduli sama kalian itu banyak loh. Gitu. Mulai dari sana tuh. Dari mbak-mbak mas-mas yang ada di sana sampai nah belum lagi ada Bu Olivia yang kemarin kan banyak pembicara juga. Kami peduli sama kalian ya, kami peduli sama kalian, kami sayang sama kalian. Itulah sebabnya itulah sebabnya kami berupaya sedemikian rupa untuk mempersenjatai kalian dengan pengetahuan ini.
memang betul bahwa di saat kami di usia muda kami nggak ada dapat yang seperti ini karena kami belajar sendiri. Nggak bisa disalahin siapa-siapa ya karena memang keadaan dan budayanya begitu gitu. Tapi kami berharap kerja keras panitia, kerja keras pamong, semuanya itu boleh jadi berkat buat kalian, bukan hanya sekedar oh aku datang supaya aku bisa masuk ke program katekisasi. Enggak. Pada intinya adalah dari hati kami yang paling dalam, kami mau kamu semua bisa melindungi dirimu sendiri. Semangat. Melindungi dirimu sendiri. Karena di luar kita itu bahayanya itu luar biasa. Kamu belum lihat yang sekarang, ya. Kamu masih belum lihat, tapi kami sudah lihat, gitu. Karena kami sudah lihat bahayanya dan gilanya seperti apa dunia luar, makanya kami mau kalian bukan jadi remaja yang letoy. Kami semua pengen kalian fight. Kamu punya tubuh, kamu tanggung jawab untuk tubuhmu. Apapun yang kamu lakukan, pikir dulu, doakan dulu. Karena itu semua akan dipakai Tuhan untuk menjaga tubuhmu. Ya. Seksualitas itu bukan sesuatu yang negatif, teman-teman, tapi bijaklah tentang itu. Kalian sudah diberi banyak pengetahuan seksologi, psikologi, hukum sosial, teologi yang terakhir. Jadi kami berharap setelah ini nggak ada lagi cerita di antara kita itu jadi korban. Kami betul-betul tidak berharap jadi korban, nggak berharap jadi pelaku, nggak berharap. Tapi kami juga berharap bahwa ketika ada sesuatu yang salah, kalian nggak diem, ya. Karena kalau kalian diem, berarti intinya kalian setuju dengan apa yang terjadi, dengan kesalahan yang terjadi. So, if you see something, if you feel something, you have to say that. Oke? Yeah. Good. Terima kasih para remaja. Tuhan memberkati. Silakan makan. We love you. We love you. Syukur. Thank you.